Selamat siang, saya Ketua Umum Gepenta, Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis. Saya sebagai Ketua Umum Gepenta yang anti narkoba, bahwa sejak berdirinya Gepenta tahun 2000, 10 November tahun 2000, dan diawali dengan pencanangan Gepenta oleh Kapolri Jenderal Rusman Hadi tanggal 8 Desember 1999, tren perkembangan narkoba di Indonesia sangat menanjak ya sampai sekarang ini. Dan terutama kelihatannya bahwa banyaknya peredaran narkoba itu dari penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Dan ini para pelaku-pelaku, pejabat-pejabat yang ada di Badan Narkotika Nasional dan juga di Kepolisian Republik Indonesia dan pejabat-pejabat lain. Nah, terakhir peristiwa tertangkapnya dan diadilinya Inspektur Jenderal Polisi Teddy Minahasa beserta dengan Dodi beserta lain-lainnya termasuk Linda. Dan sekarang kita menunggu sidang tuntutan dari jaksa penuntut umum yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 30 Maret. Saya melihat bahwa peristiwa ini menggetarkan seluruh dunia ya, bahwa ada pejabat tinggi, polisi, Kapolda yang terlibat. Dan ternyata di dalam persidangan banyak hal-hal yang seperti rekayasa dari beberapa peristiwa-peristiwa yang dilakukan. Terutama saya merespons dengan baik apa yang disampaikan oleh terdakwa Linda ya, dan juga sebagai saksi dalam perkara Teddy Minahasa. Begitu terkuaknya masalah yang dilakukan oleh Teddy Minahasa ini, sampai-sampai untuk melakukan penangkapan dengan kapal. Pantas saja waktu yang lalu pernah ada narkoba sabu-sabu yang masuk ke Pulau Seribu. Itu siapa yang melakukan itu? Demikian juga kondisinya sekarang ini. Semakin banyaknya rakyat Indonesia yang terbunuh karena makan narkoba, terutama sabu-sabu. Sabu-sabu itu ternyata sampai melihat pabrik di Taiwan, sesuai dengan keterangan daripada Linda. Ini membahayakan Indonesia kalau sampai terjadi. Mungkin bisa saja hal itu tidak terjadi ya, tidak ada kapal yang membawa ke Indonesia dari Taiwan. Tapi kalau sudah ada seperti ini, mungkin ada beberapa lagi orang-orang, beberapa jenderal lah mungkin yang pergi ke Taiwan untuk melihat dan negosiasi kepada pabrik-pabrik di sana untuk melakukan penyelundupan narkotika ke Indonesia, seperti apa yang terjadi di Riau, satu kapal berapa ton, dan ada yang terjadi di Tanjung Priok, ada yang di Aceh, ada yang di Papua, ada yang di Tanjung Priok. Nah, banyak sekali
Oleh karena itu, ini kita bangsa Indonesia harus menjadi prajurit-prajurit Bayangkara ya, atau namanya perpolisian masyarakat. Perpolisian masyarakat itu yaitu bahwa kita juga menjadi mata telinga daripada kepolisian untuk memberikan informasi kepada polisi, terutama kepada Kapolri, kepada Kapolda, Kapolres, di mana ada kepolisian setempat. Tetapi menjadi ragu, kondisinya sekarang ini rakyat ragu untuk melaporkan. Saya beberapa kali menyampaikan laporan kepada kepolisian, banyak yang tidak ditanggapi. Seperti di Riau pada waktu itu dilaporkan, tapi tidak ada yang ditangkap ya. Tapi sekarang ini ternyata setelah terbongkar Teddy Minahasa sebagai pelaku memerintahkan anggotanya untuk mengganti 10 kg sabu menjadi tawas yang dilakukan oleh Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi, yang dilakukan dengan hanya 5 kg diganti dengan tawas. Nah, ini peristiwa-peristiwa ini sering terjadi. Jadi yang menjadi masalah sekarang ini bahwa seolah-olah pejabat kepolisian ataupun BNN itu berwenang melakukan undercover selling atau penjualan terselubung. Nah, ini penjualan terselubung itu tidak boleh terjadi karena dia seseorang memiliki narkotika, itu tidak boleh, walaupun dia pejabat, tidak boleh membawa barang bukti itu atau barang narkoba itu kemana saja, tidak boleh dibawa, apalagi mau menjual. Undercover buy bisa dilakukan, undercover buy yaitu pembelian secara terselubung, yaitu menawarkan kepada orang, menanyakan, ada punya narkotika enggak? Saya mau beli karena saya butuh. Itu polisi boleh melakukan hal seperti itu. Tapi kalau membawa barang, menjual, seperti apa yang dilakukan oleh Dodi, membawa narkotika, walaupun perintah Kapolda itu tidak boleh terjadi. Harusnya dilawan itu. Kapoldanya tidak boleh, laporkan kepada Kapolri. Baru itu betul Kapolres yang baik. Jangan takut, kok takut tidak naik pangkat. Jadi saya rasanya kesal sekali ya sebagai purnawirawan perwira tinggi Polri, merasa sakit hati dengan perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Kita doakan dan kita lakukan tindakan-tindakan, terutama kita rakyat bangsa Indonesia, mari kita perangi narkotika, penyalahgunaan narkotika. Yang korban pengguna narkoba, hakim, jaksa, polisi, jangan memasukkan mereka ke tempat penjara. Karena penjara itu menjadi pasar daripada narkotika. Karena dia pesakitan, orang sakit, harus diobati, maka tempatkan dia di tempat rehabilitasi. Ini mulai daripada penangkapan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Korban pengguna narkoba itu harus ditempatkan di tempat rehabilitasi. Nah, kalau pengedarnya itu tangkap, rakyat boleh melakukan penangkapan sebagaimana tersebut di dalam pasal 111 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setiap orang berhak melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana dan sesegera mungkin menyerahkan kepada polisi, penyidik, dengan atau tanpa barang bukti. Jadi TNI Polri yang tidak bertugas di
dinas narkotika, rakyat, siapa saja berhak melakukan penangkapan. Oleh karena itu, walaupun dia polisi, kalau membawa narkoba dia, itu bisa ditangkap. Anggota oknum polisi, oknum tentara, oknum PNS, ataupun masyarakat, siapa saja yang dilihat oleh orang lain, malah membawa, mengangkut, dan menjual, menyerahkan narkotika, itu dapat ditangkap dalam hal tertangkap tangan. Oleh karena itu, inilah yang saya inginkan, saya mintakan kepada seluruh rakyat Indonesia, seluruh bangsa Indonesia, agar menjadi anggota perpolisian masyarakat. Polmas, tingkatkan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan narkoba, peredaran narkoba, penyelundupan narkoba, dan barang siapa yang melihat ada oknum dari polisi, tentara, pegawai negeri sipil, atau siapa saja, maka segera laporkan kepada yang berwajib. Yang berwajib itu adalah ya BNN, kepolisian, dan juga boleh kepada markas TNI bila mana dekat dengan markas TNI pada waktu yang sangat mendesak. Maka setiap orang dapat melakukan penangkapan. Demikian saran saya, agar kita menunggu tuntutan dari jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Teddy Minahasa. Karena ancamannya adalah hukuman mati seumur hidup, paling rendah 20 tahun. Dan kalau kita lihat kepada pembelaan daripada penasihat hukum, memang kalau pengalaman saya selama ini, setiap orang yang melakukan penyelundupan ataupun melakukan tindak pidana narkotika tidak pernah mengakui kesalahannya. Pasti mengambil suatu ucapan kalimat-kalimat yang ingin meringankan hukumannya. Oleh karena itulah, maka diminta kepada jaksa penuntut umum dan hakim ambil yang paling tepat. Ambil paling tepat. Kesaksian mana? Karena saya melihat kesaksian daripada Linda itu sangat memberatkan. Sampai-sampai sudah pernah ke Taiwan untuk melihat dan negosiasi. Kalau itu betul. Kalau itu betul dan yakin hakim, maka hukuman yang tertinggi itu pasti diketokkan palunya. Inilah saran saya kepada seluruh bangsa Indonesia. Mari kita menjadi anggota perpolisian masyarakat, Polmas, dan bertindak untuk memberi bantuan informasi dan melakukan penangkapan kepada para pengguna narkoba, para penyelundup narkoba, para pengedar narkoba, korban narkoba. Kita selamatkan bangsa Indonesia ini dari bahaya narkotika. Demikian saya sampaikan dan terima kasih.